Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ari Dwi Astuti yang telah memberikan tugas kepada kami di mata kuliah analisis numerik ini. Baik, pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan tema akar-akar persamaan. Yang pertama daripada kelompok kami ada Arif Cayuki Saragi, yang kedua ada Reno Komintang, dan Sodikin saya pribadi. Nah, di sini saya kebagian atau mendapatkan kelompok 1 yang bertema akar-akar persamaan. Kita mulai dari pendahuluan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung akar-akar persamaan, yaitu seperti yang pertama ada bisection method ataupun metode setengah interval. Yang kedua ada regula falsi method, yang ketiga ada Newton method, yang keempat ada secant method, yang terakhir ada Dirac method atau metode iterasi. Selanjutnya ya kita buka dengan pendahuluan dalam bentuk gambar, yang dimana gambar ini berisikan tentang bentuk-bentuk aljabar. Di sini sudah terstruktur dari mulai persamaan aljabar, ada satu persamaan menurun ke linier, yaitu ada non-linier, dan terakhir ada transcendental, dan juga ataupun polinnomial. Nah, di sebelahnya juga di sini ada multi persamaan, turun ke linier dan turun juga ke ada non-linier. Berarti ada linier dan non-linier. Berlanjut ke persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Mudah dicari akar-akar persamaannya pakai rumus ABC. Nah, untuk lebih mudah untuk mencari akar-akar persamaan ini, lebih mudah kita untuk pakai rumus ABC. Ini rekomendasi dari analisis numerik ya, untuk bisa mendapatkan jawaban dari akar-akar persamaan tentu kita memakai rumus ABC. Berlanjut untuk polinomial dengan derajat yang lebih tinggi, makin sulit dicari akarnya, maka kita harus perlu membutuhkan metode numerik. Yang pertama adalah X4 plus X pangkat 2 plus 2X plus 20 sama dengan 0. Lanjutnya E pangkat X sama dengan 3X sama dengan 0. Dan yang terakhir 3X dikurang sin X dikurang E pangkat X sama dengan 0. Nah, bentuk-bentuk persamaan transcendental ini yaitu sin X, cos X, TGX, E pangkat X, dan terakhir log X. Namun juga ada bentuk-bentuk persamaan polinomial, yaitu yang dimana ada A 0 plus A1 X plus A2 X pangkat 2 plus A X X kuadrat 3 plus seterusnya sampai AN X pangkat N. Berlanjut ke untuk bisection method atau metode setengah interval, yang dimana kita lihat di sini adalah ada gambar metode setengah interval yang ditandai dengan garis horizontal dan vertikal antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, metode setengah interval ini merupakan metode yang paling mudah dan sederhana dibandingkan metode lainnya. Sifat dari metode ini yang pertama yaitu sifatnya adalah konvergensi. Yang konvergensi lambat. Yang kedua, caranya mudah. Yang ketiga, tidak dapat digunakan mencari akar imajiner. Yang terakhir, hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Selanjutnya, bisection method ataupun metode setengah interval. Bisa kita lihat di sini, ini adalah tampilan dari metode setengah interval berupa diagram alir atau flowchart. Yang kita bisa lihat di sini ada mulai dari start, langsung menentukan nilai hitung, lalu juga nanti akan berhasilkan penghitungan dan nilai B. Lalu yang di sampingnya ada mulai dari B juga, berlanjut dari B, lalu dengan rumus-rumusnya, yaitu dan terakhir juga akan diakhiri dengan tanda stop. Selanjutnya, bisection method atau metode setengah interval. Ya, di sini masih membahas tentang metode setengah interval. Nah, ini adalah langkah-langkah perhitungan bisection methods ya. Tentu kita ketahui bahwa metode setengah interval ini mempunyai langkah-langkah untuk
mengerjakan soal ataupun mencari jawaban dengan rumus metode setengah interval. Yang pertama, kita harus menentukan sembarang titik X1 dan X2. Kemudian kita menghitung nilai fungsinya, yaitu frekuensi atau F dalam kurung X1 dan F dalam kurung X2. Yang kedua juga kita harus cek F dalam kurung X1 titik F dalam kurung X2 kurang dari 0. Artinya, frekuensi X1 dan frekuensi X2 harus berbeda tanda. Nah, yang ketiga juga kita harus menghitung nilai XT sama dengan berapakah hasil nilainya. Lalu yang keempat, kita harus menghitung nilai fungsi F dalam kurung XT. Yang kelima, kita harus mengecek juga frekuensi XT di titik F X1 kurang dari 0. Jika iya, maka nilai X2 yang baru adalah nilai XT, sedangkan nilai X1 akan menetap ataupun tetap. Jika tidak, maka nilai X1 yang baru adalah nilai XT, sedangkan nilai X2 juga tetap. Yang keenam, kita harus mengecek apakah F dalam kurung X2 ya kurang lebih T dan di mana dan adalah bilangan yang kecil yang ditentukan nilainya oleh user atau pengguna. Nah, nilai tanda seperti 3 terbalik ini ya sama dengan 10 kurang 5 sudah termasuk bagus. Kalau nilai F dalam kurung ST yang kurang lebih 3 terbalik, maka tanda 3 terbalik ini maka XT adalah salah satu akar dari persamaan. Yang ke-8 yang terakhir, kalau nilai F dalam kurung ST lebih besar dari maka tanda 3 ini, maka proses akan berulang ke langkah 3. Demikian seterusnya sampai diperoleh nilai frekuensi dalam kurung S3 kurang lebih bertanda 3 seperti 3 terbalik ini. Oke, baik, akan dilanjutkan dengan teman saya untuk melanjutkan presentasi ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, dari saya pribadi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti ataupun dapat hikmah daripada presentasi ini. Kita semua sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan dapat menambahkan ilmu dari apa yang telah kita pelajari. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Bang Sodikin. Di sini dissection metode setengah interval. Di sini ada contoh pertama, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Fx sama dengan x3 tambah x2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Cek dengan 3 terbalik sama dengan 0,001. Jawabannya, dengan mengikuti alur flowchart di atas diperoleh. Yang pertama, xn sama dengan 1 dan xn tambah 1 sama dengan 2. Harga-harga ini ditentukan sembarangan nilai. Yang kedua, f dalam kurung xn sama dengan dalam kurung 1, 3 tambah 1, 2 kurang 3 dalam kurung 1 kurang 3 sama dengan min 4. F dalam kurung xn tambah 1 sama dengan dalam kurung 3 tambah 2, 2 kurang 3 dalam kurung 2, 2 kurang 3 sama dengan 3. Yang ketiga, F dalam kurung xn kali F dalam kurung xn tambah 1 sama dengan minus 4 dalam kurung 3 sama dengan min 12. Nilainya negatif berarti 0. Yang keempat, xt sama dengan xn tambah xn n tambah 1 per 2 sama dengan 1 tambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Yang kelima, hitung fxt sama dengan 1,5 3 tambah 1,5 2 kurang 3 1,5 kurang 3 sama dengan minus 1875. Yang keenam, cek bagi fxt kali
fxn sama dengan minus kali minus sama dengan plus. Karena nilainya positif, berarti lebih besar dari 0, sehingga nilai xn yang baru sama dengan xt strip atau xn sama dengan 1,5 dan fxn sama dengan fxt sama dengan minus 1875. Sedangkan nilai x, n tambah 1 nilainya tetap yaitu 2. Cek nilai mutlak. F dalam kurung xt sama dengan fxt sama dengan 1875. 3 terbalik sehingga proses berulang dengan menentukan nilai xt yang baru dengan xn sama dengan 1,5 dan xn tambah 1 sama dengan 2. Yang ketujuh, langkah selanjutnya proses berlanjut ke langkah 4, demikian seterusnya sampai diperoleh fxt lebih besar 3 terbalik. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Hasilnya kalau ditampilkan dalam bentuk tabel seperti tabel berikut ini. Di sini bisa kita lihat tabel-tabelnya. Selanjutnya, regulasi metode. Dibandingkan metode setengah interval, metode regulasi konvergensinya kecepatan mencapai akar bersamaan lebih cepat dan interaksi yang dibutuhkan lebih pendek. Perhitungan metode regulasi berdasarkan interpolasi linear antara dua harga fx yang mempunyai tanda berbeda. Mula-mula diambil nilai xn dan xn tambah 1 sembarang gambar 2.3. Kemudian dihitung fxn dan fxn tambah 1. Syaratnya fxn dan fxn tambah 1 harus berbeda tanda. Selanjutnya ditarik garis dari fxn menuju fxn tambah 1. Garis ini akan memotong sumbu x di xt. Posisi xt inilah yang dicari melalui persamaan garis yang menghubungkan titik A, xn, fxn, dengan titik B, xn tambah 1, fxn. Persamaan garis tersebut dapat dirumuskan. Kita lihat di sini, xt kurang xn per xn tambah 1 kurang xn sama dengan 0 kurang f dalam kurung xn per fx tambah xn tambah 1 kurang fxn. Nah, di sini kita lihat ada sebuah gambar lagi yang dimana gambar ini adalah regulasi metode. Kita lanjut regulasi metode. Nah, di sini ada contoh flowchart-nya yang dimulai dengan start, lalu masukkan x, hitung fx, lalu ada lagi di sini bawahnya memasukkan xn tambah 1, hitung f, xn tambah 1, lalu fxn tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini di y-nya xt sama dengan xn kurang f dalam kurung xn, xn tambah 1 kurang xn per fx tambah 1 kurang fxn. Nah, lanjut itu hitung fxn yang B. Lanjut, regulasi metode. Contoh 2, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Fx sama dengan x3 tambah f2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Cek dengan 3 terbalik sama dengan 0,0001. Jawabannya, dengan mengikuti alur flowchart di atas diperoleh 1. Ambil sembarang nilai awal xn sama dengan 1 garis miring kanan dibagi fxn sama dengan 13 tambah 12 kurang 31 kurang 3 sama dengan minus 4. Yang kedua, ambil sebarang nilai xn tambah 1 sama dengan 2 titik bagi fxn tambah 1 sama dengan 3 tambah 2 kurang 3, 2 kurang 3 sama dengan 3. Fxn kali fxn tambah 1 sama dengan yang ketiga, fxn kali fxn tambah 1 sama dengan minus 4 dikali 3 sama dengan minus 12. Nilainya negatif berarti 0. Hitung xt sama dengan xn kurang fxn dikali xn tambah 1 dikurang xn per fxn tambah 1
kurang fxn. Xt sama dengan 1 kurang minus 4 dikali 2 kurang 1 per 3 kurang minus 4 sama dengan 1,57142. Yang kelima, hitung fxt sama dengan 1,57142 3 tambah 1,57142 2 kurang 3, 1,57114 kurang 3 sama dengan minus 1,3644. Yang keenam, fxt 3 terbalik. Yang ketujuh, cek fxn dikali fxt sama dengan minus 4 dikali minus 1366 sama dengan 5,2. Lebih besar dari 0. Maka proses akan berulang dengan menentukan xn dan fxn yang baru. Sedangkan nilai xn tambah 1 dan fxn tambah 1 tetap. Yang ke-8, xn sama dengan xt sama dengan 1,57142 dibagi fxn sama dengan fxt sama dengan minus 13644. Xn tambah 1 sama dengan 2 dibagi fxn tambah 1 sama dengan 3. Nilai xt yang baru, xt sama dengan xn kurang fxn dikali xn tambah 1 kurang xn per fxn 1 dikurang fxn. Xt sama dengan 1,57142 dikurang minus 13644 dikali 2 kurang 1,57142 per 3 kurang minus 13644 sama dengan 1,7054. Yang ke-10, hitung nilai fxt yang baru. Fxt sama dengan 1,70543 tambah 170,542 dikurang 3 kali 1,7054 dikurang 3. Hasilnya 0,2478. Yang 11, cek fxt dengan 3 terbalik. F dalam kurung xt sama dengan minus 0,2478 sama dengan 0,2478 3 terbalik sehingga proses iterasi akan berulang sampai diperoleh fxt lebih dari 3 terbalik. Regulasi metode. Contoh kedua, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Fx sama dengan x3 tambah x2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Cek dengan 3 terbalik sama dengan 0,001. Nah, di sini ada contoh gambarnya lagi. Kita lanjut. Newton method. Newton method memperkenalkan metode baru sesuai dengan namanya, yaitu metode Newton. Beberapa sifat dari metode Newton antara lain. Yang pertama, tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda. Yang kedua, konvergensi lebih cepat. Yang ketiga, perlu menghitung turunan fungsi fx-nya. Lalu ada langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaian Newton method secara grafis. Yang pertama, tentukan sembarang titik x1, kemudian hitung fx1. Yang kedua, buat garis singgung pada fx1 sehingga memotong sumbu x di x2. Yang ketiga, dari x2 tarik garis ke atas sehingga memotong kurva fungsi di fx2. Yang keempat, buat garis singgung pada fx2 sehingga memotong sumbu x di x3. Yang kelima, dari x3 kita tarik garis ke atas sehingga memotong kurva fungsi di fx3. Yang keenam, demikian seterusnya sampai mendekati titik x, di mana titik x inilah salah satu akar dari persamaan. Nah, di sini ada contoh gambarnya termasuk flowchart-flowchartnya. Kita lanjut. Newton method. Contoh 2. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. Fx sama dengan x2. Sama dengan x3 tambah x2 kurang 3x sama minus 3 kurang sama dengan 0. Cek dengan 3 terbalik sama dengan 0,001. Nah, jawabannya dengan mengikuti alur flowchart di atas diperoleh. Yang pertama, ambil sembarang nilai awal x1 sama dengan 1. Yang kedua, fx1 sama dengan 13 tambah 12 kurang 3 dalam kurung 1 kurang 3 sama dengan minus 4. Yang ketiga, fx1 sama dengan 3x, 2 tambah 2x kurang 3 sama dengan 3.
1, 2 tambah 2 dalam kurung 1 kurang 3 sama dengan 2. Yang keempat, hitung X2. X2 sama dengan X1 kurang Fx1 per Fx1. X2 sama dengan 1 kurang minus 4 per 2 sama dengan 3. 5. Hitung Fx2 sama dengan 3. 3 per 32 kurang 3 dalam kurung 3 kurang 3 sama dengan 24. Yang keenam, Fx2 sama dengan 24, 3 terbalik, maka proses berulang dengan nilai X1 yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan 3. Yang ketujuh, langkah terakhir, langkah selanjutnya kembali ke langkah 2 dan seterusnya sampai diperoleh kondisi, diperoleh Fxt lebih dari 3 terbalik. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang dibaca oleh teman saya barusan. Langsung saja kita lanjut, yaitu ada scan method. Beberapa sifat dari metode scan merupakan kombinasi antara Newton method dengan regulasi method. Tidak perlu mencari turunan fungsi f buka kurung xn tutup kurung. Ini sangat menguntungkan karena tidak semua fungsi mudah ditentukan turunannya. Kita bisa lihat gambar yang ada di samping. Penjelasan dari gambar yang di samping. Langkah-langkah penyelesaian secara grafis. Gambar yang ada di samping adalah langkah-langkah penyelesaian secara grafis. Bisa dilihat. Yang pertama, tentukan nilai X, 0, dan X1 sembarangan. Kemudian tarik garis vertikal dari titik X0 dan X1, sehingga diperoleh nilai F buka kurung X0 tutup kurung dan F buka kurung X1 tutup kurung. 2. Hubungkan titik F buka kurung X0 tutup kurung dengan F buka kurung X1 tutup kurung, sehingga memotong sumbu X di X2. Dari X2 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai F buka kurung X2 tutup kurung. Yang ketiga, hubungkan titik F buka kurung X1 tutup kurung dengan F buka kurung X2 tutup kurung, sehingga memotong sumbu X di X3. Dari X3 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai F buka kurung X3 tutup kurung. 4. Demikian proses berulang sehingga diperoleh nilai X yang merupakan akar dari persamaan. Bisa dilihat gambar terlebih dahulu. Ini gambar dari langkah-langkah penyelesaian secara grafis. Kita lanjut. Scan method. Secara analitis, perhatikan segitiga yang diarsir. Ini ada gambar yang di samping ya. Sebelah kanan ada start, masukkan X0, X1, hitung F buka kurung X0 tutup kurung, F buka kurung X1 tutup kurung. Ini ada rumusan, bisa dilihat langsung ya. Nah, di sini ada penjelasan dari gambar. Secara analitis, perhatikan segitiga yang diarsir. F1 tutup buka kurung X2 tutup kurung sama dengan F buka kurung X2 tutup kurung kurang F buka kurung X1 tutup kurung per X2 kurang X1. Dari persamaan Newton method, X3 sama dengan X2 kurang F buka kurung X2 tutup kurung per F1 buka kurung X2 tutup kurung. Masukkan persamaan titik ke persamaan titik-titik sehingga diperoleh X3 sama dengan X2. F buka kurung X2 tutup kurung buka kurung X2 kurang X1 tutup kurung per F buka kurung X2 tutup kurung kurang F buka kurung X1 tutup kurung. Atau dalam bentuk yang umum, Xn tambah 1 sama dengan Xn kurang
F buka kurung XN tutup kurung, buka kurung lagi, XN kurang XN minus 1 tutup kurung, per F buka kurung XN tutup kurung, kurang F buka kurung XN minus tutup kurung. Bisa dilihat gambarnya ya, teman-teman. Lanjut. Contoh 2. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. F buka kurung X tutup kurung sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Cek dengan 3 terbalik sama dengan 0,0001. Jawab. Ini jawabannya dengan mengikuti alur flowchart di atas diperoleh. 1. Ambil sembarang nilai awal X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 2. F buka kurung X0 tutup kurung sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 3. Tutup, buka kurung, 1 tutup kurung, kurang 3 sama dengan minus 4. F buka kurung X1 tutup kurung sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 kurang 3. Buka kurung 2 tutup kurung, kurang 3 sama dengan 3. 2 hitung X2. X2 sama dengan X1 kurang F buka kurung X1 tutup kurung, buka kurung lagi, X1 kurang X0 tutup kurung, per buka kurung F buka kurung lagi X1 tutup kurung, kurang F buka kurung X0 tutup kurung. X2 sama dengan 2 kurang 3, buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung, per buka kurung 3 kurang buka kurung minus 4 tutup kurung. 3 hitunglah F buka kurung X2 tutup kurung sama dengan buka kurung 1 57 142 tutup kurung pangkat 3 tambah buka kurung 1, 57 142 tutup kurung pangkat 2 kurang 3. Buka kurung 1, 57 142 tutup kurung. Kurang 3 sama dengan minus 1301,3644. Nomor 4, yang keempat, F buka kurung X2 tutup kurung sama dengan 1,3644 lebih besar dari 3 terbalik, maka proses berulang dengan nilai X1 yang baru yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan 3 dan X0 sama dengan X1 sama dengan 2. Langkah selanjutnya kembali ke langkah 2 dan seterusnya sampai diperoleh kondisi F buka kurung X T tutup kurung lebih kecil sama dengan 3. 3 terbalik. Ini ada hasil perhitungan di atas dapat ditampilkan dalam bentuk tabel berikut. Ada iterasi X0, X1, F buka kurung X0 tutup kurung, F buka kurung X1 tutup kurung, X2, F buka kurung X2 tutup kurung. Jadi lihat ya teman-teman. Lanjut, direct method atau metode iterasi. Tetap masih ada gambar sebagai ini gambarnya sama kayak flowchart gitulah ya. Dimulai dari start, pilih X2, ke bawah lagi X2 sama dengan G, buka kurung X1 tutup kurung, ke bawahnya lagi itu ada gambarnya tuh 100%, terus balik lagi ke X1 kurang X1, balik lagi ke X2 sama dengan G, buka kurung X1 tutup kurung, sampai nanti akar sama dengan X2. Nah, sampai stop. Ya, kita lanjut. Dalam metode iterasi, ini digunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar suatu persamaan yang dicari. Persamaan ini dikembangkan dari fungsi F buka kurung X tutup kurung sama dengan 0, sehingga parameter X berada di sisi kiri persamaan, yaitu X sama dengan G buka kurung X tutup kurung, tanda panah tuh,
F buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Dirubah menjadi X sama dengan G buka kurung X tutup kurung. Persamaan X sama dengan G tutup kurung X, buka kurung X tutup kurung, menunjukkan bahwa nilai X merupakan fungsi dari X. Sehingga dengan memberikan nilai perkiraan awal dari XI, maka dapat dihitung nilai XI tambah 1 dengan rumus iterasi XI tambah 1 sama dengan G buka kurung XI tutup kurung. Untuk I sama dengan 1 dibagi X2 sama dengan G, buka kurung X1 tutup kurung. Untuk I sama dengan 2, titik koma X3 sama dengan G, buka kurung X2 tutup kurung. Berdasarkan kesalahan dapat dihitung dari rumus 3 terbalik A sama dengan garis lurus X 100%. Nah, di sini ada rumus iterasi, ya kan? Kita lanjut. Contoh yang kedua, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3. F buka kurung X tutup kurung sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Cek dengan 3 kebalik sama dengan 0,0001. Nah, di sini ada jawabannya ya. Jawab, 1 ubah persamaan di atas ke dalam bentuk X sama dengan G buka kurung X tutup kurung. X3, X kuadrat, X pangkat 3 sama dengan buka kurung minus X pangkat 2 tambah 3X tambah 3. Atau X sama dengan buka kurung minus X pangkat 2 tambah 3X tambah 3 tutup kurung 1/3. Persamaan iterasinya X2 sama dengan buka kurung minus X1 pangkat 2 tambah 3X1 tambah 3 tutup kurung 1/3. Errornya, nih, error. 3 kebalik A sama dengan garis lurus, buka kurung X2 kurang minus X1 tutup kurung per X2 garis tegak lurus. Di sini ada tuh apa sehingga dalam bentuk tabel nih, bentuk tabelnya ada ya. Bisa dilihat. Dan di sini ada itu sehingga akar persamaan X sama dengan 1,732050 dengan error 0,000133%. Mungkin sampai situ aja direct method ya, atau metode iterasi. Mungkin sampai situ saja materi yang kami sampaikan dengan teman-teman atau presentasi kami, sampai direct method saja. Ya, kalau ada yang kurang atau ada yang salah ya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Di sini saya akan menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.